Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. هذا الصباح الأساتذة والأستاذات سنشرح لكم من بيان من فائدة من الكتاب تفسير جلالين للشيخ جلال الدين فليتفضلوا مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Wa man adzlamu ay la ahadan adzlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu bis salati wat tasbih wa sa'a fi kharabiha bil hadami aw ta'tili nazalat ikhbaran 'anil rumi alladhina kharabu baital maqdis aw fil musyrikina lamma saddun nabiy sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyah 'anil baiti ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Khabarun bi ma'nal amri ay ukhifuhum bil jihadi fala yadkhuluha ahadun aminan lahum fid dunya khizyun hawanun bil qatali wasabbiyyi wal jizyati wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim wan naru wa nazala lamma ta'ana al yahuda fi nasahil qiblati aw fi salatin nafilah ala rahilah fi safari haitsu ma tawajjahta walillahil masyriq wal maghrib ay al ardu kullaha li annahum nahiyataha fa aina ma tuwallu wujuhakum fi salati bi amrihi fa thamma hunaka wajhullahi qiblatuhu allati radiha innallaha wasi'un yas'u fadluhu kulli syai'in alimun bidabbiri khalqihi. Jadi dalam ayat 14 yang awal di potongan kata waman adzlamu di sini dijelaskan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang lain untuk menyebutkan nama Allah dalam masjid-masjid. Maksudnya melarang orang lain untuk sholat dan bertasbih di dalam masjid itu dan berusaha untuk menghancurkannya, yaitu menghancurkan dengan cara penghancuran fisik atau menelantarkannya. Dan potongan ayat ini diturunkan sebagai berita tentang kejadian di zaman dahulu pada saat orang-orang Romawi itu merobohkan Baitul Maqdis. Juga pada saat orang-orang Quraisy atau kafir Quraisy itu menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke Ka'bah pada saat tahun Hudaybiyah atau pada saat perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pada potongan ayat ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin itu adalah khabar yang maknanya adalah amr, perintah, yaitu mereka itu takut dengan jihad
maka mereka itu tidak bisa masuk ke dalam masjid itu dengan aman. Maksudnya orang kafir ini tidak bisa masuk ke dalam masjid karena mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka itu kehinaan di dunia dengan cara peperangan dan ditahan atau dengan cara ditarik uangnya. Dan mereka juga di akhir nanti akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu azab neraka. Dan potongan ayat walahum fil akhirati adzabun azim juga turun pada saat orang-orang Yahudi ini mencela kaum muslimin atau mencela Nabi Muhammad yang menurunkan perintah nasakh kiblat, yaitu pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah dari Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah. Juga mereka mencemooh atas sholat nafilah atau sholat sunnah di atas kendaraan kemanapun kendaraan kita ini menghadap. Dan milik Allah pula lah barat dan timur, yaitu semua bumi itu atau seluruhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kemanapun kita menghadap itu adalah kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Dan sungguhnya Allah itu maha tahu atau anugerahnya itu maha luas dan juga maha mengetahui, karena Allah lah yang mengurusi semua ciptaannya. Baik, itu sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan yang tadi. Wa qalu biwawin wa duniha ay yahudu wan nasara wa man za'imu annal malaikata banatullahi atat ittahadallahu waladan. Qala ta'ala subhanahu tanziha lahu anha bal lahu ma fis samawati wal ard milkan wa khalqan wa abidan wa wal milkiyatun tunafi wiladatun wa ibru bima takliban lima lah yakil kullu lau qanitun muti'una kullu bima yuradu minhu wa fihi takliba al-aqli. Jadi di ayat 116 itu menjelaskan bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berbicara bahwasannya malaikat adalah anak-anaknya Allah, dan menjadikan Allah mempunyai anak. Dan Allah Ta'ala berfirman, yaitu subhanahu, maha suci Allah. Allah itu mensucikan dirinya, dan Allah adalah Tuhan yang satu, dia tidak beranak. Dan Allah yang menciptakan dari tidak punya akal hingga sampai makhluk yang mempunyai akal. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan ayat yang sudah dibahas dari sebelumnya. Badius samawati wal ardi mujituhuma la'alla misalin sabako wa idza qada aradan amran ay ijatuhu fa innama yaqulu lahu kun fayakun ay fa huwa yakunu wa fi qiraati binasobi jawaban lil amri. Jadi pembahasan di ayat 17 yaitu Allah adalah Maha pencipta isi langit dan bumi yang sebelumnya ada, yang sebelumnya
tidak ada menjadi ada. Dan jika Allah ingin mewujudkan sesuatu atau ingin menciptakan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Dan Allah menciptakan sesuatu tidak dengan permisalan yang sebelumnya. Sekian dari saya. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang di samping saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ai fahuwa yakunu wa fi qiraati bin nasbi jawabi lil amri. Wa qala alladziina ya'lamuna ai kufarun makatilin nabi sallallahu alaihi wasallam laula halan yukallimullahu annaka rasulahu au ta'tina ayatu mimma iktarafnahu ala sidqika kadalika kama qala haula'i. Jadi bahwa di sini dijelaskan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menolak ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Yahudi ini hatinya keras seperti umat sebelumnya, yang dimana mereka tidak mau menerima apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ya Muhammad bil haqqi bil huda basiran man ajaba ilaihi bil jannati wa nadiran man lam yujib ilaihi bin nar wala tus'alu an ashabil jahim annaru ay kufaru ma lahum la yu'minu innama alaika balagul wa fi qiraatin bijasmin tus'al nahyan. Jadi penjelasan pada ayat 119 ini bahwasanya sungguh kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran atau dengan petunjuk sebagai kabar gembira pada orang-orang yang beriman, dan sebagai peringatan pula terhadap orang-orang yang ingkar, yaitu orang-orang kafir. Dan barang siapa yang menjawab kepada engkau wahai Muhammad, maka akan diganjar dengan surga. Dan barang siapa yang ingkar dengan engkau, maka akan diganjar oleh neraka. Dan engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas penghuni-penghuni neraka, yaitu orang-orang yang tidak mau beriman. Seperti di sini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan tugas engkau hanya menyampaikan. Engkau tidak perlu untuk bersusah payah, mau diterima atau tidak itu urusan mereka. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. طيب أيها المستمع، نفتح لكم السؤال والجواب. إذا عندكم السؤال فتقدم هنا فاسألوا أهل الذكر، فلتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana indi soal. Man alladhi
lahu khizyun fid dunya. أنا أيضا عندي سؤال. ما الذي لا يعلم في الآية 118؟ شكرا. أنا أيضا عندي سؤال. من مثل ممن منع من مساجد الله وسعى في خرابها. شكرا. طيب، شكرا مشكورا على مسائلكم. تفضل ارجعوا إلى مكانكم. Saya akan الأساتذة والأستاذات فتفضلوا مشكورا. Huwaladzi saya akan menjawab huwaladzi mana'an nasa an yadhkura ismallahi fi masajidillahi kafi al-ayat mi'ah wa arba'ata asyar walahu hisyun wa hawanun fit dunya. Syukron. Saya akan menjawab dari pertanyaan Zaidan. Huwa ahlul kitab kufru Quraisy. Wa za taubihun adimun. Liannahum haratu anfusahum ma'a ilmihum. Syukron. Fa'ajubu soal min al-ustad tamam. Mithalun huna karum man hadama masjidil aqsa fil Filistin aw kal kuffaru Quraisy man ta'tilu masjidil haram hina Hudaybiyah. Fahuna al-kharabu ma'nahu thaniyah al-hadamu wa ta'til. Syukran. طيب، شكرا مشكورا على بياناتكم أيها الأساتذة. فتفضلوا أن ترجعوا إلى مسكنتكم.